Master Xiao untuk menunjukkan roh pelindung Palu Hotian di tangan kirinya. Setelah merasa kalau energi roh Tang San sudah cukup untuk bisa naik level, Master Xiao pun mengajak Tang San untuk berburu cincin roh besok. Cincin roh sendiri merupakan item spiritual yang bisa didapatkan dari membunuh siluman roh guna menaikkan level dari seorang Master Roh. Dijelaskan tanpa cincin roh mau berlatih sekeras apapun, seorang Master Roh tak akan pernah bisa naik level. Tetapi di sini Master Xiao melarang Tang San untuk menambahkan cincin roh ke dalam Palu Hotian. Ia mengatakan kalau belum saatnya juga Tang San mengetahui alasannya. Menurutnya saat ini akan lebih baik jika Tang San berfokus saja untuk mengembangkan rumput biru perak miliknya. Ia kembali menjelaskan mengenai tipe-tipe kekuatan roh pelindung yang bisa dikembangkan. Misalnya saja tipe binatang roh yang sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan secara langsung. Selain itu juga ada tipe alat roh yang sebagian besar berperan sebagai support. Meski tak jarang juga berbagai peralatan dikembangkan untuk bisa dijadikan senjata yang mematikan. Sementara untuk Tang San sendiri, Master Xiao lebih menyarankannya menjadi tipe pengontrol. Ia bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya menjadi sebuah perangkap yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tetapi yang perlu diingat dalam memilih siluman roh juga tak boleh sembarangan, karena harus ada kecocokan dengan jenis roh pelindungnya. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh yang berakibat pada gagalnya naik level. Singkat cerita, besoknya mereka pergi ke hutan berburu, suatu wilayah di mana banyak siluman roh yang berkeliaran secara bebas. Dalam perjalanan, Master Xiao memberikan sebuah sabuk yang berguna untuk menampung barang-barang bawaan secara praktis. Lalu ia menjelaskan mengenai klasifikasi siluman roh yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Ada yang berumur ratusan tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan seterusnya. Semakin tua umurnya, maka akan semakin kuat pula siluman roh tersebut. Dan tentunya semakin kuat seekor siluman roh, maka akan semakin sulit pula untuk ditaklukkan. Sehingga tak jarang banyak master roh yang membentuk sebuah tim hanya demi mengalahkan seekor siluman roh saja. Namun yang perlu diingat lagi bahwa seorang master roh pemula dengan level rendah, tubuhnya tak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat. Dan jika tetap memaksakan diri, maka ia bisa mati. Setelah memasuki wilayah hutan berburu, di sana terdapat banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama berburu siluman roh. Namun Master Xiao menyarankan agar tidak mempercayai siapapun di tempat seperti ini, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Lagi pula sebuah tim haruslah memiliki chemistry yang sangat baik dengan kekuatan yang saling melengkapi, bukannya sembarang tim yang dibentuk sehari jadi. Hutan berburu merupakan suatu tempat yang sangat dijaga ketat, sehingga jika ingin masuk harus memiliki ID card sebagai tanda kalau mereka memiliki izin untuk berburu. ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan secara jelas dari simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke-6 master roh legendaris. Tentu semakin tinggi tingkatan ID card-nya, maka akan semakin banyak pula wilayah hutan yang bisa mereka akses. Dijelaskan kalau ID card tertinggi hanyalah dimiliki oleh master roh dengan gelar tertinggi yang disebut gelar Douluo. Sesampainya di dalam, mereka pun mulai melakukan pencarian. Master Xiao mengeluarkan roh pelindungnya yang berbentuk hewan mutasi bernama Liu Shenpao. Kemampuannya adalah memiliki penciuman yang sangat tajam dan dapat melancarkan serangan kentut halilintar. Dijelaskan juga bahwa roh pelindung terkadang juga mampu melakukan mutasi, sayangnya dalam kasus Master Xiao, roh pelindungnya justru bermutasi menjadi lebih lemah. Hal inilah yang membuatnya mentok berada di level 30 dan membuatnya sering menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di akademi. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanannya untuk lebih jauh masuk ke dalam hutan. Sempat bertemu dengan siluman roh kucing muda berumur 10 tahun, namun belum cocok jika digabungkan dengan roh pelindung milik Tang San. Selanjutnya ada siluman roh tanaman bambu. Kulitnya sangat keras sehingga sangat baik sebagai skill pertahanan. Meskipun lumayan cocok, namun masih bukan yang terbaik untuk rumput biru perak milik Tang San. Ia menyarankan agar Tang San memilih siluman roh beracun dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Perburuan mereka pun berlangsung hingga larut malam. Sekelompok siluman serigala yang lapar mengincar mereka, beruntung dapat diatasi oleh kentut halilintar dari Liu Shenpao. Namun hal ini justru memicu makhluk yang jauh lebih mengerikan untuk datang karena tergiur aroma darah yang berceceran. Makhluk tersebut adalah siluman roh yang memiliki wujud ular mendrik beracun berusia 400 tahun.